Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa. Sayyidina Muhammadinil mukhtaril mustafa. Wa alihi ahli safa. Wa sahbi ahli wafa. Wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita buka kajian kitab Wasiatul Mustafa kali ini dengan Ummul Quran, Ummud Doa, Suratul Fatihah. Semoga ilmu yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, serta menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in, khususan Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, walil zalimi thalathu alamatin, la yubali min ayyi syai'in ya'kulu, wa yaqharu madinahu, wa yabtishu bihi idza amkanahu. Wahai Ali, tanda orang zalim itu ada 3. Tanda orang yang berlaku aniaya, berbuat aniaya itu ada 3. Yang pertama, tidak peduli dari mana ia makan. Tidak peduli apa yang ia makan. Tidak peduli asal makanan yang dimakannya. Ini tanda orang yang telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Tidak pernah mau tahu dari mana makanan yang dimakannya, dari mana rezeki yang telah diperolehnya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mala amin halalin amin haramin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Akan datang suatu masa pada umat manusia. Mereka tidak lagi peduli dengan cara apa untuk mendapatkan hartanya. Apakah melalui cara halal ataukah dengan cara haram. Di zaman yang serba canggih di era digital ini, kita dihadapkan dengan berbagai macam godaan. Terutama dalam bentuk game online misalkan. Ini sudah mewabah yang ujung-ujungnya ternyata di situ ya terselip judi. Itu mungkin karena yang bersangkutan ingin cepat kaya. Nah, ketika ia sudah tidak peduli lagi dengan cara apa mendapatkan harta, dari mana harta yang dimakannya, ketika itulah ia telah berbuat aniaya, berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Kita telah diajarkan oleh Allah melalui Nabi Adam yang harus kita panjatkan, yaitu doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana
wahai zat yang mengatur hidup kami, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah berbuat aniaya, anfusana, terhadap diri kami sendiri. Ya, bentuk aniaya, bentuk perbuatan aniaya terhadap diri sendiri adalah ya dengan berbuat kemaksiatan, kedurhakaan, ketidaktaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, wa ilam taghfir lana, jika tidak engkau ampuni, wahai Tuhan kami, wa tarhamna, dan tidak engkau rahmati kami, tidak engkau belas kasihani kami, tidak engkau sayangkan, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, sadar atau tidak sadar, kita tahu atau tidak tahu, kita seringkali berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Di antara kezaliman terbesar yang dilakukan seorang anak manusia adalah ketika ia tidak peduli dari mana yang mendapatkan rezekinya, dari hal atau haram. Ia tidak peduli makanan yang masuk ke dalam perutnya, apakah itu makanan halal atau haram. Begitu seterusnya. Tanda kedua, orang yang berbuat zalim adalah memaksa orang yang berhutang kepadanya untuk membayar. Ini juga tidak boleh. Debt collector, cara ia menagih, maksa. Al-Kisah di dalam salah satu kitab dijelaskan ada seorang yang suka sekali memberikan pinjaman kepada orang lain. Ya meskipun dengan bunga. Ia seorang rentenir. Pada suatu hari ia berpesan kepada juru tagihnya, kepada debt collectornya. Wahai anak buahku yang bagian nagih hutang, jika mereka waktunya membayar, tagih. Dan ketika kalian menagih hutang kepada orang-orang yang punya hutang kepada saya, berlakulah toleran. Jangan memaksa. Bertoleransilah kepada mereka. Berilah mereka kelonggaran ketika mereka belum mampu membayar hutang. Karena saya berharap Allah memberikan kelonggaran kepada saya atas kesalahan, dosa, hutang-hutang saya kepada Allah. Itu diterapkan kemudian oleh anak buahnya. Ia terapkan dan anak buahnya ketika menagih hutang terus memberikan kelonggaran. Tidak memaksa. Walhasil ketika telah meninggal dunia, ia diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jika kamu, wahai hambaku, berlaku toleran, memberikan kelonggaran kepada orang lain, apalagi Allah. Ini tanda kedua dari orang yang zalim adalah ketika menagih hutang, memaksa orang yang hutang untuk membayarnya. Yang ketiga, wayabtishu bihi idza amkanah. Bahkan ia menggunakan kekerasan kepada orang yang berhutang jika memungkinkan untuk itu. Ini sudah jelas berlaku zalim kepada orang lain. Jika orang yang punya hutang belum mampu membayarnya, yang melakukan kekerasan. Ya, dalam berbagai bentuk. Ini adalah kezaliman
Dan kita semua tahu dalam salah satu hadis qudsi, Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Oleh karena itu, kita semua dilarang berlaku zalim. Kepada diri sendiri saja dilarang, apalagi berlaku zalim kepada orang lain. Dan salah satu hadis yang masyhur yang kita semua seringkali mendengarnya, bahwasannya di akhirat nanti banyak muflis-muflis. Banyak orang-orang yang bangkrut. Hal itu dikarenakan ia datang di hari kiamat dengan membawa kebaikan yang banyak. Akan tetapi ia juga datang dengan membawa kezaliman-kezaliman. Akhirnya kebaikannya itu diberikan kepada orang yang berlaku zalim, orang yang dizaliminya. Sampai habis. Ini artinya kita dilarang, benar-benar dilarang. Bagaimana dalam hidup dan kehidupan ini tidak berlaku zalim, tidak berlaku aniaya kepada orang lain, bahkan kepada seluruh makhluk, tidak merugikan orang lain, dan seterusnya. Karena orang zalim ini banyak ayat menjelaskan, di antaranya sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ia tidak mau menghentikan kezalimannya. Mudah-mudahan melalui wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini yang menjelaskan tentang tanda-tanda orang zalim. Yang pertama, zalim kepada diri sendiri. Yang kedua dan ketiga, zalim kepada orang lain. Menjadikan kita terus berupaya agar berlaku sebaliknya, berlaku kebalikan dari zalim, yaitu berlaku kasih dan sayang, baik kepada diri sendiri, lebih-lebih kepada orang lain. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kita kaji melalui kitab Wasiatul Mustafa ini benar-benar menjadikan ilmu bagi diri kami pribadi khususnya, untuk kemudian diterapkan semampu kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pada akhirnya dengan semakin bertambahnya ilmu kita, bertambah pula iman, takwa, mahabbah dan ma'rifat kita kepada Allah, hingga kapanpun Allah mengakhiri hidup kita, kapanpun kita kembali ke hadirat Allah, kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wa lafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.